Ketika kita sudah beraktivitas dalam kehidupan duniawiyah kita, kemudian kita duduk bersama-sama dalam rangka memusyawarahkan atau berdiskusi atau membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, politik, masyarakatan dan lain sebagainya, maka kegiatan-kegiatan kita bersama itu yang kita duduk bersama maka harus diisi dengan zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal-batinah qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya akrim bihim warisan wa mawruthan. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, yakni bab tentang zikir dan doa. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berzikir secara bersama-sama, di mana di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan atau bersabda beliau bahwa tidaklah suatu kaum dia duduk bersama-sama kemudian berzikir kepada Allah kecuali malaikat mengelilingi mereka, kemudian rahmat menaungi mereka, dan Allah membangga-banggakan mereka atau menyebut-menyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sekitarnya. Nah, ini bagi orang yang berzikir bersama-sama, jadi kaum kalimatnya. Jadi tentunya zikir itu bukan hanya secara personal, tetapi juga sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dilakukan secara bersama-sama. Lalu di hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yakni hadis nomor 1569, di mana hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah wa anhu radhiyallahu anhu qala, yakni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun maq'udan lam yadhkurunallaha fihi wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Jadi sekali lagi saya bacakan, wa anhu radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'udan lam yadhkurullaha fihi walam yusallu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'udan, tidaklah suatu kaum duduk, lam yadhkurunallaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak berzikir kepada Allah dan juga tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali bagi mereka menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kita lihat bahwa di sini ada kalimat qa'ada.
pada hadis terdahulu ada ungkapan untuk makna daripada duduk dengan jalasa. Apa perbedaan antara jalasa dengan qa'ada? Nah, para ulama kita, para ahli mendefinisikan ada perbedaan dari kata jalasa dan qa'ada walaupun maknanya duduk, tetapi penggunaannya yang berbeda. Jadi di dalam bahasa Arab itu terkadang maknanya sama tapi penggunaan kata tersebut berbeda. Para ulama mendefinisikan kata jalasa adalah al-irtifa'u fi syai'in wa huwa yutalliqu fi halatin al-intiqali minal sufli ilal ulwi. Jadi begitu tuh. Jadi yang disebut dengan jalasa, duduk, adalah terangkatnya sesuatu yang diungkapkan atau ungkapan ini untuk mengungkapkan satu keadaan bergerak atau berubahnya sesuatu dari bawah minas sufli ilal ulwi, ke atas. Jadi kalau orang bilang mah yang disebut dengan duduk dengan mengungkapkan kata jalasa, maka artinya bergerak dari bawah ke atas, dari terbaring kemudian duduk, gitu kalimatnya. Itu disebut dengan jalasa. Jadi dalam kondisi terbaring kemudian bangun, duduk, nah itu namanya diungkapkan dengan kata jalasa. Sedangkan kata qa'ada sebaliknya adalah perubahan dari berdiri kepada duduk. Jadi begitu, dari atas ke bawah. Kalau tadi jalasa dari bawah ke atas bergeraknya, dari berbaring kemudian bergerak duduk. Nah kalau kata qa'ada sebaliknya, dari berdiri kemudian dia duduk, maka menggunakan kata qa'ada. Jadi kalau ada orang dia berdiri kemudian silakan berdiri, silakan duduk, maka kemudian mengungkapkan dengan kata qa'ada. Jadi begitu tuh qa'ada. Jadi maka dalam Al-Quran kan ada ayat yang menjelaskan tentang berkaitan dengan orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah itu tentang berkaitan dengan ulul albab. Kemarin sempat disinggung, yakni bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Qiyam wa qu'uda, dari qiyam kemudian duduk, nah itu menggunakan kata qu'uda. Enggak ada qiyamam wa julusa, tidak, tetapi mengungkapkan kata dengan qiyaman wa qu'uda. Maka lawan kata daripada qu'uda artinya qiyama gitu. Maka proses qiyama, proses qu'uda itu berarti dari qiyam, qu'ud, dari berdiri kemudian duduk, maka diungkapkan dengan kata qu'ada, bukan dengan kata julusa. Nah, berbeda ketika misalnya sesuatu yang dari awalnya dia terbaring, wa ala junubihim misalnya, atau sedang terbaring kemudian dia duduk, atau tertidur kemudian duduk. Dari orang tertidur, terbaring, kemudian dia bangun dan duduk, maka menggunakan ungkapan atau kata daripada jalasa. Jelas ya? Jadi kalau yang kemarin berarti kondisi yang digunakan kata jalasa, maka bisa diartikan bahwa orang tersebut dia dari kondisi yang tidak melakukan apapun, dalam kondisi dia mungkin santai-santai saja, kemudian bersama-samalah dengan satu format untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam hadis ini menggunakan ungkapan kata qa'ada, artinya dari orang berdiri, beraktivitas dan lain sebagainya dengan kehidupan duniawiyahnya, kemudian duduk dia dari aktivitasnya, dan duduknya itu tidak kemudian bersama-sama. Kan biasanya orang sudah beraktivitas kan sudah sering ada namanya meeting, pertemuan ataupun lain sebagainya dalam membahas aktivitas yang sudah dilakukan. Nah kemudian mereka akan bersama-sama di situ biasanya melakukan pertemuan. Nah ketika sudah melakukan pertemuan itu, maka apabila pertemuan itu tidak diisi dengan zikir kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi, maka akan menjadi penyesalan bagi orang atau kelompok yang melakukan kegiatan tersebut. Nah kalau kita lihat, jadi dari hadis ini
kalimatnya adalah ma qa'ada qaumun maq'udan. Jadi tidaklah satu kaum duduk. Nah, kaum itu duduk. Maka duduknya itu dari melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang luas, dari kondisi berdiri, koma itu kan macam-macam. Orang itu kan beraktivitas ke sana kemari, melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencari maisha misalnya, atau dalam kondisi sekarang orang berbisnis. Kemudian dia melakukan pertemuan-pertemuan biasanya secara berkelompok. Kaum itu kemudian melaporkan dan lain sebagainya, atau bentuk hal-hal yang lain sebagainya. Maka dari aktivitas kemudian duduk bersama-sama melakukan kegiatan itu. Nah, apabila kegiatan duduknya mereka itu tidak diisi dengan zikir kepada Allah dan bersolat kepada Nabi, maka hal ini akan menjadi penyesalan pada hari kiamat bagi mereka. Maka sebagai pembelajaran untuk kita, yakni bahwa ketika kita sudah melakukan aktivitas bersama, ketika kita akan membahas sesuatu dalam urusan-urusan kehidupan duniawiyah kita, maka urusan tersebut harus diisi dengan kegiatan-kegiatan zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Bolehlah kita misalnya umpamanya membahas tentang berbagai macam urusan ekonomi, sosial, politik, masyarakat dan sebagainya, tetapi pembahasan kita ini harus di dalamnya tetap esensinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat. Maka sebagai sebuah etika, akhlak atau moral bagi kita, biasanya pertemuan-pertemuan itu dimulai dengan zikir kepada Allah. Mukadimahnya biasanya misal dibacakan suratul Fatihah, kemudian biasanya diisi dengan zikir kepada Allah. Itu indah tuh. Jadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya rapat, maka adakan kegiatan zikir dulu sebentar. Zikir saya bersama-sama, yang mudah dan yang ringan saja, zikir yang masyhur yang biasa kita lakukan ba'da sholat. Maka setelah itu baru isi di dalamnya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi, baru kemudian kita bahas urusan-urusan keduniaan biah kita. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah kegiatan-kegiatan rapat yang kita lakukan itu akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan itu kembali kepada hadis yang 1568. Jadi duduknya kita itu akan mendapatkan naungan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan akan disaksikan dikelilingi oleh para malaikat, dan akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang lainnya, yakni kepada para malaikat. Nah begitu. Jadi sekali lagi implementasi dari hadis ini adalah di mana kita ketika kita sudah beraktivitas dalam kehidupan duniawiyah kita, kemudian kita duduk bersama-sama dalam rangka memusyawarahkan atau berdiskusi atau membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan dan lain sebagainya, maka kegiatan-kegiatan kita bersama itu yang kita duduk bersama maka harus diisi dengan zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Maka apa yang dilakukan itu akan membawa keberkahan kepada kita, karena ketika kita melakukan hal tersebut, malaikat akan mengelilingi kita, kemudian rahmat akan meliputi kita, dan Allah Subhanahu wa taala bangga akan menyebut-nyebut kita ketika kita berzikir kepada Allah, kepada para malaikat-malaikat yang sekeliling daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua bahwa kebersamaan kita ini harus membawa rahmat, kebersamaan ini harus membawa keberkahan bagi kita. Maka isilah kebersamaan kita itu dengan zikrullah, zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, sehingga ini akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.